kita mau meng-hire karyawan gitu ya. Ya. Itu gimana tuh tentang LinkedIn? Jadi setahu saya ya Pak, untuk LinkedIn itu fungsinya tuh kayak kita menaruh CV kita kayak mempromosikan diri kita untuk supaya gini Pak, biar perusahaan tuh bisa tahu experience apa aja sih yang kita lakuin selama kuliah. Terus jadi ketika soft skillnya soft skill kita dan beberapa pengalaman yang sudah pernah dilakukan oleh kita untuk bekerja, mencari pekerjaan. Seperti itu Pak. Yang lain ada tambahan ya? Tentang ini juga ya, sekarang yang lagi populer tentang mental health ya. Iya Pak, betul. Iya Pak. Nah itu bagaimana menyikapi tentang beberapa permasalahan terkait kesalahan dalam penggunaan sosial media sehingga mempengaruhi mental health seseorang gitu ya. Teman-teman kan mungkin di luar itu ya, kayak di Korea, di negara-negara yang relatif lebih maju, itu sosial media sangat berdampak sekali ya. Kalau misalnya kita punya hater yang banyak, kemudian komentarnya juga cenderung menyakiti, itu bisa mempengaruhi mental health. Nah gimana dengan di Indonesia misalnya, mungkin dari kelompok ini ada pendapat tentang mental health? Kalau menurut kelompok kami sendiri Pak, itu bisa dari kebiasaan orang tersebut. Jadi kita sebagai pengguna juga tahu batasan waktu, kita tahu kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus menggunakan sosial media. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Dan juga dengan yang kita kenal misalnya ya. ya, dan juga dengan penggunaan kita terhadap media sosial, seperti kayak kita mencari-cari tentang seperti mencari hal-hal pembelajaran atau tentang produk, tentang hal-hal yang positif untuk kegiatan sehari-hari gitu Pak. Kalau misalnya ada teman Anda misalnya ya, itu dibully itu di sosial media, kira-kira gimana Anda menyikapi? sebagai ini. Sebentar Pak, kita diskusi sebentar. Maaf Pak, jadi kalau misalnya teman kita dibully, terus kita yang sebagai melihat gitu Pak, atau seperti apa konsep pertanyaan Bapak? Ya ini yang terkait dengan sosial media, berarti kan dia dibully-nya di sosial media gitu. Nah itu gimana? Menjadi haters. Dia di haters gitu ya? Iya, jadi haters. Nah, lu sebagai teman gimana? Apa sih ya, mensupport lah. Membatasi penggunaan sosial media terlebih dahulu. Ya udah Lu jawab aja itu. Kita sebagai, mungkin Pak dari kelompok kami tuh sebagai teman dari yang korban bully dari sosial media sendiri, mungkin pertama-tama kami akan menyarankan untuk istirahat dulu dari sosial media, atau mungkin membatasi diri untuk bermain sosial media, karena kembali lagi untuk sosial media sendiri itu tergantung pada penggunaan orang tersebut. Ketika memang orang tersebut menggunakan secara positif dan memang hal-hal yang disaring dari sosial media itu merupakan hal-hal yang positif, pasti akan berdampak positif juga kembali ke diri. Tapi untuk yang korban bully sendiri, mungkin dia melihat sosial media sebagai acuan bahwa yang mereka hate itu benar-benar nyata, tanpa menyaring terlebih dahulu apa yang mereka ucapkan. Jadi kembali lagi, kalau dari kami sendiri itu Pak,
kami menyarankan untuk si korban ini menyaring kembali kira-kira dari sosial media itu yang sekiranya tidak dibutuhkan. Jadi tidak usah diambil hati, atau mungkin memang kami sarankan untuk konsul ke Ditmawa. Kalau misalnya memang teman kami ini tersebut anak Telkom, jadi bisa kami sarankan ke Ditmawa. Seperti itu, Pak. Iya, kan kadang-kadang juga ada berita-berita yang hoax gitu ya. Seperti kasus yang terbaru kayak apa, Yai Imin sama siapa tuh? Sahara ya. Jadi, tahu kan ya? Iya, Pak. Benar. Waduh, Jadi itu sih, Pak. Itu mungkin ya, kita nggak tahu ya. Mungkin itu juga ada hal yang seperti itu rame gitu ya di dekat kita. Cuma kadang-kadang kita nggak aware gitu ya. Iya, Pak. Pak. Betul, Pak. Nah, itu mungkin jadi catatan juga ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan sosial media itu juga jangan mudah untuk misinformasi ya, atau mudah percaya, tapi tetap harus ada klarifikasi ya, validasi, verifikasi atas informasi data yang kita dapatkan dari sosial media gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena Betul, Pak, itu sangat penting sekali ya. Kemudian data-data pribadi juga ya teman-teman ya. Data pribadi itu juga hati-hati karena banyak penipuan. Itu dia mendapatkan informasi kita itu dari sosial media. Sebelumnya yuk. Jadi fotonya gitu ya, foto kita dipakai terus nanti digunakan untuk mengontak orang-orang yang kita kenal Iya, betul, Pak. dengan membawa isu-isu tertentu, Iya. cerita tertentu, narasi tertentu, yang ujung-ujungnya nanti minta bantuan atau minta ditransfer dan sebagainya, itu harus hati-hati ya. Betul, Pak. Betul. Nah kemarin juga ada tuh pakai nomor saya ya, saya juga dipakai. Astagfirullah. Nomor saya dipakai. Hati-hati Nomor ya, saya, Pak. nomornya, terus ya makanya jangan sampai kalau ada nomor pakai nama saya untuk berpura-pura saya gitu ya, itu teman saya kena transfer 5 juta itu Waduh, Pak. gara-gara sosial media gitu ya. Terus kemarin juga Pak. Pak Iqbal juga sama tuh, ada yang pakai itu, sampai kita harus surat edaran hati-hati dengan yang menggunakan mengaku-ngaku sebagai Pak Iqbal dari Telkom dan sebagainya. Ya, Pak, mungkin itu salah satu dampak buruk juga, Pak, dari sosial media ketika tidak menyaring dengan baik. Ya, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa mengelola data ya yang ada di sosial media, itu juga akan menguntungkan kita untuk kalau di TI itu biasanya kita kan mau meluncurkan produk atau layanan apapun, baik barang dan jasa. Nah, kita harus melakukan survei pasar. Nah, survei pasar itu bisa dengan menggunakan bantuan sosial media sebetulnya ya. Ada algoritma tertentu yang bisa kita manfaatkan, kita filter, kita gunakan big data untuk mencari intisari dari informasi produk yang kita inginkan, misalnya yang mau kita luncurkan. Nah, itu bisa sebetulnya ya. Jadi ya itu kembali ke kita, gimana kita membeli semacam buku e-book itu juga bisa ya. Teman-teman bisa memanfaatkan itu ya, bikin e-book, jadi manfaatin